Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, para malaikat juga memuliakan kita. Karena siapa yang hadir di sebuah majelis di mana dibacakan ayat-ayat Allah, ditadaburi, dipelajari, didalami, maka para malaikat hadir untuk mendoakan agar kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Mari juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya. La nabiyya ba'dai. Berarti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi pedoman manusia sampai akhir zaman. Nah, tetapi yang akan kita kaji pada subuh ini masih lanjutannya dengan subuh yang lalu, berkaitan dengan perlunya kita mengetahui siapa yang menjadi musuh manusia yang sesungguhnya, bagaimana dia mengatur siasat, strategi untuk menjerumuskan manusia. Dan dalam kitab yang pernah saya sampaikan, saya bawa langsung ini kitabnya nih sebagai bukti, yang judulnya adalah Talbis Iblis dari Ibnu Al-Jauzi, dan sudah ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa di antara makhluk Allah ya Subhanahu wa taala yang diciptakan, ada dua yang berada di alam gaib yang besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ini. Tetapi dalam berbagai bidang keilmuan, terutama yang disebut dengan ilmu umum atau bahasa yang lebih tepat sebenarnya yang sekuler atau bahkan paham ateis, tidak menempatkan dua makhluk ini dalam wacana-wacana, dalam diskurs, dalam percakapan, dalam pembahasan keilmuan berkaitan dengan manusia dan kehidupannya. Nah, kita di sini sebagai yang berpedoman kepada Al-Quran telah menyampaikan itu, yaitu jin yang kemudian ada yang ingkar kafir, berubah sifatnya menjadi setan, dia selalu berusaha untuk menggoda manusia, atau kata lain disebut dengan iblis karena tidak patuh, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Sekalipun dia menyaksikan langsung bahwa ada Allah, atau mengetahui langsung bahwa ada Allah dan bisa berinteraksi gitu. Nah, tetapi dia tidak patuh sehingga disebut dengan iblis. Sifat menggodanya lalu disebut dengan setan ini, yang selalu menggoda manusia. Yang kedua adalah para malaikat. Jadi kalau saya gambar di dalam materi saya ini, sudah saya gambar iblisnya, setannya ini ada di sebelah kiri. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semua sering mendengar nih, kata-kata aliran kiri gitu ya, atau aliran kanan. Dalam masa pemikiran, aliran kapitalisme berada ditempatkan di sebelah kanan. Yang komunis, ateis, sosialis di sebelah kiri. Nah, ini juga ada padanannya nih.
Walaupun itu tidak terlalu tepat, karena kapitalisme juga bisa sekuler, hanya ngurusin urusan materi. Yang disebut ada itu adalah materi, benda atau harta kekayaan. Nah, ini juga salah satu yang disebut dengan talbis iblis ini, yang menjerumuskan pemikiran manusia hanya melihat yang ada atau paham eksistensialisme. Dalam kitab ini juga semua disebutkan. Ya, paham-paham misalnya sufisme, filsafat, kemudian yang kita sebut ateisme, dalam bahasanya di sini disebut dengan kaum dahrin. Ya. Dan ada lagi yang lain-lain yang paham naturalis nih. Ya, yang melihat sesuatu yang ada di alam ini yang ada, atau eksistensialis atau materialisme. Nah, paham penyembahan berhala, juga yang paham reinkarnasi. Dalam kita ini sebutnya semuanya itu adalah bagian dari strategi iblis, setan, untuk menjerumuskan manusia ini dengan menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan wahyu, dengan Al-Quran. Nah, jadi pada kajian seri ini kita sekarang sudah berada di kajian yang seri ke-203, 26 Rabiul Awal 22 Oktober 2022 ini. Nah, jadi kita di sini saya mengambil topik tentang kewaspadaan terhadap fitnah dan tipu daya iblis ini. Karena ternyata tipu daya iblis ini itu berada di dalam semua arena kehidupan. Mulai dari kehidupan kita di rumah tangga, sehingga sering timbul permusuhan baik antara suami maupun istri gitu ya, atau mungkin dengan kerabat atau sebagainya. Terutama berkaitan mungkin dengan warisan, yang paling sering. Kemudian dalam arena politik ini paling dahsyat dalam arena politik. Dalam arena pendidikan, dalam arena pemikiran, ya. Kemudian dalam arena ekonomi, konsumsi. Nah, itu ada semua ini. Dalilnya ada semua, dasarnya dalam Al-Quran semua diceritakan. Jadi ada yang disebut dengan hasrat, keinginan-keinginan manusia yang biasanya ada dua macam disebut di sini. Ya, jadi syahwat atau keinginan, ya, yang direcoki dalam diri manusia itu ada dua sifatnya di sini. Ya, yaitu bersikap berlebih-lebihan, ya, melampaui, atau bisa juga menjauhi, ya, dari keinginan-keinginan yang dibisikkan seperti yang saya sampaikan pada pekan lalu itu. Nafsu ini, hasrat manusia berinteraksi dengan setan. Hasil interaksinya melahirkan amalus sayyiat, keburukan atau yang berujung dosa ini. Ya, yang disebut dengan fujur yang ada di dalam dada manusia. Jiwa fujur, fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau yang kanan, yang taqwaha dipengaruhi oleh malaikat, bisikan malaikat. Karena para malaikat senantiasa mendoakan manusia ini, cuma manusia tidak sadar. Nah, jadi ada ruang relasi antara setan, iblis dengan manusia, dan juga malaikat dengan manusia, selain kepada Allah. Jadi kalau di gambar ini, manusia di tengah-tengahnya ini al-insan, ke atas dengan Allah, ke kiri dengan setan, ke kanan dengan malaikat, ke bawah itu dengan seluruh yang ada di alam ini. Ya, mungkin kaitannya dengan hewan, tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk yang ada ini. Tempat manusia berpijak, dan disitulah manusia hidup, sehingga manusia ini bisa menjalani kehidupannya ini, sehingga bisa makan, minum, dan seterusnya gitu, hirup udara, kemudian menggunakan seluruh fasilitasnya. Nah, tetapi itu yang paling banyak dibahas dalam dunia ilmu pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan umum, hanya yang berkaitan dengan al-alami, alam semesta ini, yang sifatnya bisa dijangkau oleh akal atau panca indera. Nah, lalu diperingatkan kita di sini, hendaklah orang-orang yang berakal ini itu senantiasa waspada. Ya,
Orang yang manusia sudah diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Supaya senantiasa waspada terhadap kemungkinan dijerumuskan oleh setan atau iblis. Nah, perintah untuk senantiasa berhati-hati di dalam kitab ya Talbis Iblis ini di halaman 33 ini. Saya kutipan salah satunya yang dikutip dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat yang ke-168-169. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, karena langkah-langkah syaitan itu ya berusaha kalau tidak bisa menghindari, menjauhi, malah melampaui. Ya, misalnya amalan sesuatu yang tidak diperintahkan lalu dilampaui gitu ya, dilebih-lebihkan. Atau dilarang mendekati. Atau mungkin awalnya dia turunkan dulu. Kalau kita misalnya mau berbuat dua pilihan antara sholat wajib di masjid atau di rumah ini. Lalu muncul pikiran, wah kamu di rumah aja sama ini. Masih melaksanakan sholat, tapi sudah dikasih pilihan yang melemahkan. Dalam sholat wajib ada di masjid, sholat sunnah ada di rumah diutamakan. Nah, tapi ini sudah dikasih, digoda dari awal. Jadi bisa saya laksanakan, tapi diambil yang minimal nilai pahalanya. Contohnya ini yang paling mudah ini. Jadi kita ini wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah-langkahnya kita perlu waspadai, kita perlu ketahui. Innahu lakum adu mubin. Nah, ini banyak orang yang tidak menjadikannya sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Kalau disebut nyata itu walaupun tidak kelihatan, namanya hakul yakin, bukan ainul yakin, bukan dilihat dari mata kita ini. Karena manusia ini yang saya sebut tadi paham materialisme hanya melihat yang ainul yakin, yang dihadapi sekarang di dunia ini, yang bisa dilihat, bisa diukur, bisa ditaksir, bisa dihisab. Nah, jadi ini adalah musuh kita yang paling nyata, yang banyak orang tidak sadar. Ya, kalau dalam dunia akademik ini merasa aneh mungkin orang kalau kita bicara setan di dalam kelas atau bicara malaikat, kecuali mungkin yang memang di perguruan tinggi. Nah, tapi kalau sudah biasa, nah, saya sudah berusaha untuk membiasakan. Karena tidak lengkap kehidupan ini kalau tidak seluruh perangkat yang namanya alam gaib dan alam nyata itu diintegrasikan penjelasannya. Sangat tidak lengkap dan bisa menyesatkan. Seolah-olah urusan setan malaikat ada di masjid, kemudian urusan yang lain di pasar silakan. Tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada malaikat di pasar, di politik, atau di arena olahraga, atau bahkan di kolam renang. Oh, maaf ini kalau di kolam renang ini banyak yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, kenapa demikian? Karena setan ini menyuruh nih. Nah, ini. Malaikat tadi mendoakan kita supaya berumur ma'ruf. Para nabi datang untuk litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kesyirikan, dari kemungkaran, ya, kepada cahaya, kepada iman, kepada ketakwaan, kepada kebaikan. Tapi setan ini menyuruh, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya. Karena sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat, kejahatan dan kekejian. Ya. Bis-su'i wal fahsya. Segala bentuk kejahatan, kemungkaran, permusuhan, konflik adalah perintah dari arahan, ya, dari setan iblis ini. Nah, kemudian juga ini wa antakulu 'alallahi malah ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui, terutama di sini maksud adalah tentang Allah. Nah, ini yang saya stressing, tekankan kepada mahasiswa saya ini, ya, kalau di kampus ini juga di jamaah ini ya. Jadi la taqfu ma laisa laka bihi. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga saya sampaikan juga pada teman-teman sejawat semuanya, orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai widyaswara. Benar-benar kita harus mencari pengetahuan yang kita tahu nih, asal usulnya, filosofinya, filsafatnya, proses dia mencari, dan apakah itu sebuah kebenaran atau tidak. Karena kalau adalah kemungkaran, keingkaran kepada Allah atau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, betapa banyak manusia yang bisa disesatkan, dan pertanggungjawaban kita sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk para bertindak sebagai para pengajar, guru, dosen, para widyaswara atau siapapun, termasuk para pimpinan yang mungkin juga mengajarkan paham-paham kepada yang dipimpinnya, supaya berhati-hati. Ya, karena khawatir itu semuanya masuk dalam perangkat talbis iblis ini. Karena talbis iblis ini dia nantiasa berusaha untuk menarik kita dari kebenaran, ya, dan juga kebaikan, dan menggantinya kebaikan dengan keburukan, menggantinya kebenaran dengan kebatilan. Nah, yang lainnya mungkin dalam urusan materi ini. Asyaitanu ya'idukum fakrah wa ya'murukum bil fahsyai. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Jadi bisa juga dalam orientasi kemiskinan kita bisa diusahakan, ditakut-takuti nih, kalau mau bersedekah, mau berimpak atau menyumbang lain-lain, setan datang membisikkan nanti hartanya berkurang gitu ya, bukan bertambah. Pada sisi Allah justru bertambah dan menjadi tabungan. Nah, setan ini tidak main-main, bukan sekedar menjauhi yang ditinggalkan pada saat itu, kalau bisa sejauh-jauhnya dan selama-lamanya. Nah, berarti ini dia punya paham yang disebut dengan berkelanjutan. Sering sekali mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang bisa mendengarkan dari sini, mendengar kata-kata yang disebut dengan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, ya, sustainable ini. Nah, setan iblis ini juga punya program yang berkelanjutan, ya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi bukan sembarangan. Dia kalau bisa sejauh-jauhnya, sehingga dalam berbagai keterangan dalam hadis menyebutkan kalau dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit. Sudah itu datang lagi, iqamat, lari lagi. Sudah iqamat, datang lagi. Jadi tidak ada berhentinya. Nah, ada lagi yang menjadi keinginan setan ini. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 91. Yang tadi itu surah Nisa ayat 60. Yang kesatan sejauh dalalan baidah. Nah, yang ini perlu diketahui nih, terutama yang berkaitan dengan konflik ini, analisis konflik ini. Innama yuridu syaitanu an yuqiyah bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir. Ya. Dan dengan minuman keras dan judi. Nah, ini berarti yang penjudi, yang peminum keras nih, mabuk-mabukan, baik dari narkotika, sabu-sabu, pokoknya segala bentuk yang narkotika ini, ya, minuman keras dan judi. Nah, ini sudah pasangannya buat judi dan sabu. Dan media yang diberitakan oleh media, bapak-bapak semuanya, saudara-saudara, tahu yang kasus-kasus terakhir menimpa oknum-oknum aparat kawan kita. Semoga mereka bisa
segera keluar dari kegelapan ini. Ya, itu dalam perangkap sabu-sabu kan yang dijual gitu ya. Kemudian perjudian. Yang berita salah seorang pejabat dari kawasan timur, kan saya tidak ini untuk menghadapi supaya nanti tidak ada yang potong-potong ini ya. Saya juga belum siap nih kalau istilahnya yang potong-potong video lalu ini. Saya sebut dari kawasan timur yang urusannya judi di luar negeri. Jadi rupanya ini dengan judi ini bisa jadi pencucian uang. Karena orang berjudi ini rupanya bisa dibuatkan surat keterangan bahwa dia menang judi. Walaupun mungkin taruhannya hanya 1 miliar. Keluarnya 5 miliar surat keterangan. Jadi ini dianggap bahwa dia uang yang tadi itu hasil perjudian, bukan hasil korupsi. Karena ini ada panitianya ini. Ada kakak pengasuh ini katanya. Nah ini menarik ini, saya juga baru tahu itu ya. Kalau berjudi orang rupanya bisa dibuat keterangan. Sehingga ketika keluar dari luar negeri, kembali dari luar negeri, membawa orang uang 5 miliar, padahal dia taruhannya misalnya 1 miliar. Ternyata saya bawa 5 miliar. Ya, mungkin menang judi taruhan 1 miliar, bukan 5 miliar itu hasilnya sebenarnya. Mungkin 2 miliar, 3 miliar. Atau bisa 10 miliar nanti. Surat keterangannya itu. Bahwa ini yang bersangkutan, Bapak ini telah mengikuti perjudian di Singapura dengan taruhan sekian dan menang dengan sekian. Menangnya itu ditambahi. Sehingga ketika kembali ke air, uang itu seolah-olah sah. Saya tidak sebut sah ya, sah secara hukum karena tidak halal itu kan. Pasti tidak halal, tidak termasuk kategori halalan thayyiban. Jadi coba kita berpikir bahwa kerusakan di tanah air kita ini sebagian kecil kita sebut. Mudah-mudahan semuanya bisa dibahas. Para penjudi dan kotika. Dan saya 2-3 hari lalu kalau tidak salah diwawancara oleh wartawan dari Kompas menanggapi ini. Nah, saya mohon maaf nih memberi komentar bahwa para pelaku keamanan dan ini sudah umum. Para aparat keamanan itu mendapatkan keuntungan lebih dari 2 kali lipat atau dari jalur dari kasus-kasus ini. Karena ada jalur damai, misalnya menangkap pengedar, ya sabu-sabu, ditangkap. Terus ini yang mengedar ini minta berdamai. Kan bayarannya Bapak mungkin tahu ini, lebih paham. Minta berdamai pasti ada bayaran. Karena pernah saya terjadi mencari rumah kontrakan sebelum saya tinggal di perumahan ini di kawasan Palembang, saya sebut sini kawasan di Palembang. Saya tanya waktu itu, dia tawari rumahnya, murah ya? Kenapa seharga segitu? Waduh, tersangkut anaknya katanya nih, sabu-sabu mau ditebus. Ya, kita sudah paham mau ditebus di mana. 250 juta. Saya tidak jadi beli rumah itu. Mungkin ini petunjuk ya. Memang kita transaksi, tapi kita tahu ini tidak benar ini ujungnya ini. Dan ada juga dari Sulawesi yang beli rumah itu mungkin harganya sebenarnya bisa 2,5 miliar atau 3 miliar. Luas. Bagus, walaupun belum terlalu selesai. Dia ternyata yang itu adalah pengedar, distributor, ya, barang haram. Terpaksa dia jual rumahnya, dia tawarkan 2,5, tapi dia tawar 1,5 saja. Mau dia jual, dan dia kasih tahu ini bahwa itu adalah mau dipakai untuk menebus. Nah itu coba, ini satu. Satunya seperti yang kasus kemarin ini. Ini kita bicara tentang bagaimana iblis ini ya, talbis-iblis itu masuk dalam sebuah arena ini. Yang kedua ini, yang menyalahgunakan kemarin. Ternyata barang bukti itu dijual lagi. Apa ada 2 kali dia dapat keuntungan? 2 kali kan? Belum lagi yang lain-lain. Maaf ini banyak sekali kasus ini. Apa tidak rusak negara kita kalau dibuat seperti ini ya?
Ya, saya juga ingin bersuara karena untuk kita tidak melihat keadaan seperti ini seperti tidak ada suara. Adalah sesuatu yang sangat membawa kemungkaran. Jadi tebusan sudah ini, barang bukti yang menjadi sitaan itu dijual lagi, masya Allah ini. Dan yang menjualnya ini bukan pangkatnya rendah, bukan pangkatnya kaleng-kaleng ini. Ini yang tertinggi sudah berbintang ini. Masya Allah ini. Nauzubillahi min zalik. Apa tidak rusak ini? Kalau yang dipujuk seperti itu, apa yang dibawa tidak seperti itu? Berarti kan berstrata ini. Mungkin di atas kasusnya besar-besar, di bawah kecil-kecil. Tapi banyak jumlahnya. Berarti kerusakannya luar biasa. Jadi kita tidak bisa berharap banyak ini kalau seperti ini. Kepada oknum kalau tidak segera dibenahi. Kita sebagai masyarakat umum harus meminta supaya segera dibenahi. Kayaknya ini larut memang ini. Jadi kalau urusan bilis banyak ternyata materinya ini. Mungkin 1 semester tidak selesai ini. Nah, yang berikutnya ini ada di surah Fatir nih. Kalau dia musuh, ya. Jadi kalau minal jinnati dari bangsa jin, minal jinnati wan nas nih. Karena musuhnya kita ini berarti kan manusia yang sudah jadi setan, atau jadi iblis, dan juga dari jin yang kemudian memang jadi iblis, jadi setan. Dua-duanya harus menjadi musuh. Berarti kemungkaran yang melakukan juga harus musuhi. Inna syaitana lakum adun fattahizu aduwain. Ini banyak orang tidak lakukan. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Ya. Dan kita tidak menjadikannya sebagai golongan kita ini. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sair. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi target setan iblis ini tunggal. Sebenarnya manusia juga tunggal, yaitu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Takwa itu kata kuncinya. Nah, iblis ini untuk menyesatkan manusia. Itulah targetnya. Dari dulu sejak Adam dan Hawa sampai sekarang nggak pernah berubah ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya, adik-adik, saudara-saudara semua yang aktif di institusi perusahaan ini kan punya misi itu. Misi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dirubah-rubah. Di perguruan tinggi itu macam-macam misinya. Kadang-kadang dari perguruan tinggi, fakultas, jurusan-jurusan ada misi-misinya tersendiri, ada visinya sendiri dibuat spesifik yang ada hubungannya dengan kearifan lokal dan seterusnya. Bahkan itu sering berubah. Kalau tidak berubah katanya tidak ada kemajuan. Kalau iblis ini cuma satu dari dulu, ya, menyesatkan manusia dan semakin banyak menjadikan ya manusia itu dan juga bangsa jin sendiri yang beriman, karena ada bangsa yang beriman, itu target dia untuk menjadikan sebanyak-banyaknya penghuni neraka gitu. Karena sudah pasti dia, seperti yang kita bahas yang lalu, bahwa Allah sudah melaknat dia, tapi dia minta ditangguhkan supaya bisa melaknat, bisa menggoda manusia sepanjang masa. Jadi, dan Allah mengizinkan untuk ditangguhkan. Nah, berarti ini kalau buat yang gambarnya ini, karena mungkin tidak kelihatan di Bapak Ibu, yang di atas tadi saya sebut, di atas garis vertikal ini ada Allah, manusia di tengahnya, sebelah kiri ada iblis setan atau jin, malaikat di sebelah kanan, kemudian alam yang ada di bawah tempat manusia hidup ini menjadi fasilitas manusia, punya korelasi masing-masing. Jadi Allah yang menciptakan semua ini yang ada, manusia, malaikat, jin, dan alam semesta ini. Tapi di sini ada relasi iblis meminta ditangguhkan dan Allah memberi keleluasan itu dan benar-benar ditangguhkan. Karena dia bilang ditangguhkan, lalu dia bilang akan menyesatkan anak cucu Adam. Tapi Allah sudah menjamin orang-orang yang tidak disesatkan adalah orang-orang yang muhlasin, orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar teguh imannya. Nah,
Jadi kemungkinan kita bisa ditipu oleh iblis ini. Wala yagurrannakum billahil garur. Janganlah sampai kamu terperdaya dari penipu dalam mentaati Allah, yaitu yang iblis, yang setan. Nah, yang terakhir nih, katanya waktunya nih, saya belum sebutkan sebenarnya. Yang terakhir satu ayat lagi di surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan innahu lakum adu mubin. Masih disebutkan di ujung ayatnya, yaitu setan musuh yang nyata bagimu. Jadi berkali-kali disebut musuh yang nyatanya. Karena banyak manusia yang menjadikan saudaranya malah menjadi musuhnya. Seharusnya setan yang jadi musuhnya. Bahkan ada yang musuhi gurunya, ada yang musuhi dosennya, atau ada dosen atau guru mungkin memusuhi muridnya, atau ada yang suami istri saling musuhi, atau sesama saudara. Nah, ini iblis juga yang bekerja ini, sehingga tidak seomongan sama saudara. Suami istri berlarut-larut, akhirnya berujung di KUA ini, perceraian gitu ya. Ini tablis iblis ini. Ya, kalau mungkin belum diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau sakinah ini ketentraman, rasa terang sudah diturunkan oleh Allah, kita berusaha berdoa terus ya untuk seluruh jamaah, untuk kita semua, supaya rasa kebencian di antara sama manusia itu kita dijauhkan, karena itu semuanya adalah godaan iblis, godaan setan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Nah, menyembah setan itu yang disebut dengan tagut, bisa dalam bentuk materi yang lain. Materialisme, menyembah materi, menyembah gunung, menyembah lautan, menyembah pangkat, juga menyembah popularitas. Sekarang ini yang disebut viral-viral ini. Jadi walaupun kemungkaran, kalau ada kecelakaan malah manusia itu bukan cepat-cepat ditolong, divideokan dulu, di syuting dulu ya, dikasih kabarnya, baru divideokan. Nah, kadang-kadang ada tolongnya gitu orang itu ya. Apalagi kalau ada masalah ini, wah itu langsung digerakkan. Manusia ini mencari popularitas, bahkan menciptakan permusuhan melalui media sosial. Ini semua talbis, banyak yang menyadarkan. Nah, satu lagi yang terakhir, bahwa iblis ini mengingatkan amalan kita membuat ini. Peringatan kata kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebih. Jangan mubazir dalam bahasa ini. Nah, saya ingin menghubungkan yang terakhir ini, yang paling banyak muncul di media sekarang ini, yang disebut dengan basir-basir. Dalam bahasa ini kan mubazir, ternyata berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, dan itu, ini benar juga ini, kata basir itu yang mengedarkan informasi tentang seseorang, baik untuk kebaikannya juga. Kalau kebaikan dilebih-lebihkan juga tidak boleh. Apalagi ini kalau kejahatan, keburukan. Bahkan manusia sekarang ini banyak di media ini saling berlomba untuk mengungkapkan keburukan, kejelekan, masalah yang dihadapi orang. Bayangkan, mencari rupiah, mencari cuan dengan menyebar kemungkaran, keburukan. Bagaimana tidak mungkin masuk kategori thayyib kalau seperti ini, ya. Dan dihidupkan, dipakai untuk menghidupi anak cucu. Gawat ini kan. Apa tidak ada yang lain gitu ya. Nah, ini mari kita semuanya waspada ini. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan bahwa kalau ada forum-forum seperti itu segera tinggalkan, tidak usah di like, tidak usah di share, tidak usah di subscribe, tinggalkan. Jangan, ini ada peringatan dalam Al-Quran, jangan kamu duduk di dalam majelis dia, surah An-Nisa 140, nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, karena saya baca kitabnya ini, saya sampaikan. Mungkin nanti ke depan kalau mau diselesaikan beberapa poin, saya yakin berbalik relasi manusia dengan malaikat nanti kalau sesudah ini. Jadi supaya manusia tahu relasi dengan iblis, dengan setan, tapi relasi dengan malaikat juga seperti apa. Banyak orang tidak paham nih, karena
Ini kita ada ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah diturunkan. Dan kalau kita tahu semua ini, menjadikan kita sangat waspada dalam kehidupan, sangat penuh berhati-hati. Dan kehati-hatian itu sudah dekat dengan iman. Artinya tidak terlalu banyak nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat ini. Kalau tidak kita hati-hati, banyak yang dipertanggungjawabkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang mengikutinya, baik secara online maupun secara tunda nanti, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari godaan iblis dan setan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.